Shalom, shalom, selamat pagi Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali bersekutu di dalam persekutuan Philadelphia GKI Marta Gereja. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua yang tetap terus penuh semangat untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari ini tanggal 19 November 2025, persekutuan kita nanti akan mendapatkan hal terkait dengan penyuluhan kesehatan yang akan dipandu oleh Penatua Dr. Tan Irwan Santoso dari Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Purwokerto. Dan saat ini saya Bambang Laksoyono bersama dengan pemusik Saudari Dina akan memandu jalannya persekutuan Philadelphia pada saat ini. Saya undang Oma Opa untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian rukun cinta. Ini siapa nih yang di rumah hidupnya rukun bersama dengan anggota keluarga? Angkat tangan. Coba pengen tahu nih. Ada sing sembunyi ya. Wah, aku tukaran terus karo bojoku. Waduh ya. Nah, harapannya dengan pujian rukun cinta ya, kita benar-benar membuktikan cinta kasih Tuhan. Mari kita pujikan dengan penuh semangat. Sambil bertepuk tangan, tunjukkan wajah gembiramu. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Saya lihat lagu awal penuh dengan semangat ya, sukacita, tapi kelihatannya kok belum akrab. Coba disalami dulu kanan kirinya, coba disalami ya. Rukun cinta, jangan-jangan terpaksa duduk di samping kanan kiri kita ya. Silakan bersalaman dulu, ucapkan selamat pagi sahabatku. Wah, itu ya. Seneng ya, kita ingin rukun ya sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan ya. Jangan suka berantem gitu ya. Nah, kita akan nyanyikan sekali lagi pujian ini dengan kita sambil bergandeng tangan ya. Yuk, kita gandengan tangan. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita kita katakan, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Puji Tuhan ya, sudah mulai terpancar senyuman yang hangat dari Oma Opa ya. Jadi saya yang berada di depan bareng Saudari Dina itu merasa ayem gitu ya. Kalau pada cemberut ya, pada melotot gitu, rasa-rasanya kayak mau diajak berantem gitu ya, diajak gelut. Nah, kita akan lanjutkan persekutuan kita dengan tetap berdiri dengan semangat bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya ada kemenangan. Amin, apa-apa? Amin ya, di dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan ya. Sehingga kita enggak lagi mengatakan iblis menguasai hidupku, enggak. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan menang. Yuk kita pujikan dengan penuh semangat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus kita imani sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk ya. Lagu ini sungguh-sungguh menjadi favorit saya ya, ketika saya masih kanak-kanak dulu ya. Karena saya seringkali ketika tinggal di kampung saya tinggalnya di gang di kampung, ada bagian yang gelap. Ya, jadi saya mengatakan dalam nama Tuhan Yesus saya mampu ya, saya lari ya melewati tempat gelap itu dan sampai akhirnya sampai tiba di rumah ya. Tanpa Yesus mungkin saya nggak pulang gitu ya, karena harus melewati tempat gelap itu. Nah mari Oma Opa, sebelum kita melanjutkan persekutuan kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini, Rabu pagi di dalam persekutuan Philadelphia. Sungguh hati kami bersuka cita dan bersyukur oleh karena Engkau mengundang kami untuk datang beribadah kepadamu. Walaupun kami telah menjadi lanjut usia, tubuh kami lemah, pemikiran kami semakin berkurang daya ingatnya, bahkan kemampuan kami dalam segala hal semakin menurun, tetapi Tuhan tetap melihat kami berharga. Dan buktinya Tuhan senantiasa menanti kami untuk datang terus beribadah kepadamu. Sehingga kami percaya ketika ibadah atau persekutuan Philadelphia saat ini terjadi, bukanlah sebuah kebetulan, tetapi memang rencana Tuhan yang indah dan baik untuk kami semua, khususnya kami para warga usia lanjut. Sehingga pada pagi hari ini ketika dalam kelemahan fisik tubuh kami akan mendapatkan penyuluhan kesehatan yang akan dilayani oleh Penatua Tan Irwan yang melayani sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Sinar Kasih. Engkau yang memberkati kami semua dan terkhusus Penatua Tan Irwan untuk dapat menyampaikan penyuluhan kesehatan dengan baik, dengan lancar, sehingga kehidupan kami sebagai warga usia lanjut dapat memperhatikan tentang kesehatan kami, sehingga kami terus dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya persekutuan Philadelphia hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita pujikan kasih-Nya seperti sungai. Kita imani sama-sama. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di
kasih Tuhan seperti sungai di dalam kehidupan kita. Mengalir bukan cuma terkait dengan satu hal, terkait dengan materi, tidak. Tetapi berkat Tuhan juga hadir melalui kesehatan tubuh kita, ya. Daya ingat yang masih terus kita miliki. Orang-orang yang dekat dengan kita, anggota keluarga kita, yang mengasihi kita, itu merupakan cinta kasih Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah saat ini, kasih Tuhan hadir juga melalui penatua Tan Irwan yang akan menyampaikan terkait dengan penyuluhan kesehatan. Kita berikan tepuk tangan untuk penatua Dr. Tan Irwan yang akan memberikan penyuluhan pada saat ini. Mari dipersilakan, Dok. Shalom, Bapak Ibu, Om Tante, Oma Opa. Sebelumnya mestinya kita mesti berterima kasih ya pada Tuhan karena pagi hari ini kita semua diberi kesehatan yang baik. Makanya kita bisa kumpul di sini untuk mengikuti acara Komisi Usia Lanjut ini. Ya, pagi hari ini saya mendapat tugas dari Bu Ketua, Bu Nani, untuk memberikan sedikit penyuluhan terkait kesehatan. Namun yang saat ini mungkin yang kita berikan agak sedikit berbeda, tapi sama hubungannya dengan dunia kesehatan, cuma ini lebih ke arah tradisional. Yang nanti saya akan bawakan adalah terkait masalah akupunktur. Lah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenal ya masalah akupunktur, tapi mungkin belum tahu itu apa. Nah, mungkin dari saya ini nanti sedikit pengenalan terkait akupunktur. Saya tidak akan memberikan yang detail-detail, karena kalau yang detail itu mungkin bisa 6 bulan baru selesai. Itu setiap hari dan selama 6 bulan. Jadi ini hanya pengenalan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak kaget. Akupunktur itu apa sih? Terus berbahaya enggak kalau kita melakukan itu? Terus manfaatnya biasanya buat apa saja? Ya, pasti banyak yang bertanya-tanya selama ini mau tusuk jarum atau akupunktur takut. Ini nanti gimana ya? Ada efeknya enggak ya? Itu seperti itu. Sakit enggak? Nah, itu yang banyak ditanyakan. Ya. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu, saya Dr. Tan Irwan Santoso. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Sinar Kasih. Kalau tahun lalu saya sebagai direktur, saya sudah habis masa jabatan sejak bulan Mei kemarin. Sekarang saya sebagai fungsional saja di Rumah Sakit Sinar Kasih. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan tulisannya? Ya. Terkait akupunktur, itu berasal dari kata akus dan punktur. Itu bahasa Latin, atau kalau bahasa Cinanya mungkin cencu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang lebih pintar dari saya. Kalau nanti ada istilah-istilah yang bahasa Mandarin, mohon maaf kalau nanti saya salah ucap, karena bahasa Mandarin itu intonasinya dan lain sebagainya itu harus benar. Walaupun tulisannya sama, tapi maknanya nanti akan berbeda. Saya terus terang aja enggak mahir untuk Mandarin. Ya, untuk akupunktur itu dari kata akus dan punktur, yang artinya akus itu tusuk, punktur itu jarum. Jadi akupunktur adalah tusuk jarum misalnya. Apa sih akupunktur? Akupunktur adalah cara pengobatan dengan cara menusukkan jarum pada titik-titik akupunktur yang ada di tubuh si sakit atau pasien. Jadi caranya dengan menusukkan jarum. Jarumnya ada sendiri, Bapak Ibu. Kemudian saya hari ini tidak bawa, tapi jarumnya beda dengan jarum pentul ya Bapak Ibu ya, beda. Kalau jarum pentul itu diameter jarumnya itu 1 mili, kalau ini cuma 0,3 atau 0,4 mili, jadi kecil sekali. Besarnya kurang lebih 1 pori-pori kulit kita, itu seperti itu.
Kita masuk dalam sejarah. Sejarah akupunktur itu sebetulnya asalnya kan dari negeri Cina. Itu sudah mulai dari tahun 5000 sampai 4000 itu sebelum Masehi. Awal ketemunya adalah dari seorang yang menderita bisul, kemudian tertusuk oleh tulang. Jadi kalau zaman dulu itu makanya tulang. Tulang itu dibikin lancip untuk ditusuk-tusukan. Ternyata bisul itu yang tertusuk tulang itu bisa sembuh dengan sendirinya. Itu awal mula pemikiran dari tusuk jarum. Akhirnya berkembang sampai sekarang dan akhirnya sampai ke Indonesia. Yang diawali waktu itu zamannya Presiden Soekarno. Akhirnya sama Presiden Soekarno dibuatlah suatu wadah atau ini di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sampai saat ini ada, kemudian dialihkan menjadi dokter spesialis akupunktur untuk saat ini. Itu di tahun 63 waktu itu ya, tahun 63. Oke. Bapak Ibu pasti tahu ya, yin yang, sudah pernah lihat ya gambarnya ya. Kita akan sedikit mengupas terkait masalah ini, yin yang ini. Dan ternyata ini juga ada sedikit hubungan dengan Alkitab kita ternyata. Ini yang akan dipakai dalam prinsip akupunktur, yaitu teori yin yang. Lambangnya seperti ini. Bapak Ibu pasti pernah lihat, kalau nonton film kungfu, zaman dulu film Mandarin pasti ada ini, gambar-gambar ini ya. Ini ada separohnya putih, separoh hitam, di tengahnya putih ada hitamnya, di tengahnya hitam ada putihnya. Ya. Dan di teori ini mengatakan bahwa di alam semesta ini terdapat dua sifat materi dasar yang berlawanan, saling seimbang, saling menghidupi, dan tidak mutlak. Itu kenapa lambangnya seperti itu. Di dunia ini ada hitam dan putih. Tidak ada satu orang pun yang putih semuanya, hanya kecuali Tuhan Yesus. Kalau yang masih namanya manusia, kalau dia sebaik-baiknya, pasti juga pernah berbuat jahat. Sebaliknya juga, sejahat-jahatnya orang pasti pernah berbuat baik. Itu salah satu filosofinya. Kemudian lambang ini kita kaitkan dengan kesehatan. Atas dasar hal tersebut di atas, maka jika di dalam tubuh manusia tercapai suatu kondisi seimbang yin dan yang, maka kondisi tersebut disebut sehat. Ini yang sehatnya dari lambang itu. Jadi di dalam teori ini, di dunia ini pasti dua sifat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini ternyata ada juga di dalam Kejadian 2 ayat 18 kalau enggak salah. Rahel bisa bacakan itu? Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, Tuhan sudah memberikan itu sebetulnya ke kita. Di dunia ini enggak ada yang cowok tok, terus cewek tok. Jadi Tuhan memberikan kita yang sepadan. Arti dari sepadan itu adalah ini Bapak Ibu. Yaitu dua sifat yang berlawanan, cewek cowok tapi saling mendukung. Kalau kita nggak ada cewek, nggak akan lahir yang cowok-cowok. Sama juga demikian. Ya, itu sama dengan demikian. Itu sudah hukum alam atau hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Itu seperti itu. Ini adalah prinsip dari yin yang. Sekarang kita masuk ke tubuh kita. Di tubuh kita itu ada organ tubuh. Jantung, paru-paru, pembuluh darah, beserta isinya, ada darahnya, cairan dan cairan tubuh. Ada pembuluh getah bening. Pembuluh getah bening itu limfe. Yang warnanya putih kekuningan, ada. Kemudian ada saraf.
Dan yang terakhir, energi. Energi ini kasat mata, tidak terlihat di tubuh kita. Tapi bisa dibuktikan bahwa itu ada. Waktu itu di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo pernah dibuktikan dengan menyuntikkan teknesium 125 ke titik Cusanli yang ada di lutut, ya. Itu suntikan ke situ, di situ tidak ada pembuluh darah. Tapi dalam waktu setengah jam, zat itu ada di lambung. Yang menyatakan bahwa itu masuk lewat jalur energi Qi itu. Itu bisa. Tapi kasat mata. Nah, Qi yang ada di tubuh kita itu selalu ada selama jantung kita masih berdenyut. Itu pasti ada. Cuma bedanya nanti besar kecilnya terkait kondisi. Kalau orang itu dehidrasi, kurang jalan, Qi-nya akan berkurang, menurun. Itu seperti itu. Makanya ada beberapa nanti di belakang, ada orang-orang yang tidak bisa dilakukan tusuk jarum. Itu ada. Akupunktur bekerja pada Qi dari tubuh manusia, di mana Qi pada tubuh manusia itu tidak seimbang, dikarenakan. Nah, Qi yang ada di tubuh kita itu akhirnya bisa ketimpangan. Yin yang-nya tadi tidak seimbang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ini, pola makan kita yang tidak teratur. Terus pola hidup kita, tidurnya malam, dibalik siang buat tidur, malam begadang. Ya itu seperti itu. Itu yang banyak terjadi. Itu nanti akan mempengaruhi pola Qi kita di dalam tubuh. Pola makan, kalau kita kebanyakan makan manis-manis, lambungnya kuat, tapi nanti ginjalnya kita yang kena. Kenapa? Diabetes, kemudian ginjalnya kena. Itu seperti itu. Kebanyakan makan asin-asin, ginjal kita jadi kuat, tapi jantung kita enggak kuat. Kenapa? Tensinya naik, akhirnya kena ke jantung. Itu memang mekanisme itu ada di dalam teori akupunktur ini terjadi, bisa dijelaskan. Cuma kalau saya sekarang menjelaskan, selesainya mungkin tahun depan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada patogen. Patogen itu apa? Kuman yang dari luar. Seperti ini sekarang, banyak yang kena influenza tipe A, bisa sampai 2 minggu karena virus dari impor dari luar. Kemudian trauma itu ada jatuh. Misalkan Bapak Ibu naik motor, sepeda, atau kesleo itu trauma. Dan yang terakhir emosi. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Emosi ini yang seringkali kita banyak marah. Marah itu nanti akan mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Takut mempengaruhi ginjal. Si ginjalnya jadi tidak seimbang, akhirnya apa? Nanti tensinya naik, jantung kita yang akan kena kalau orang ketakutan. Itu seperti itu. Jadi emosi ini adalah yang sangat dipentingkan. Ini yang bisa nanti kita mainkan dengan akupunktur. Qi-nya itu kita kasih seimbangkan kembali. Hubungan emosi dengan organ tubuh. Nah, ini yang tadi saya bilang, marah itu berhubungan dengan liver. Kalau Bapak Ibu yang sering marah-marah, lama-lama livernya nggak kuat. Gembira berhubungan dengan jantung. Kok bisa? Kalau itu derajatnya masih yang sedang-sedang saja, aman. Begitu gembiranya berlebihan, jantungnya akan kena juga. Kemudian keinginan berpikir, atau orang yang mikir terus ya, akhirnya stres, mahnya atau limpa lambungnya kita kena. Ya. Kemudian takut itu berhubungan dengan ginjal yang tadi saya katakan. Kemudian sedih itu berhubungan dengan paru-paru. Kalau orang yang sering sedih, lama-lama paru-parunya kena. Ada yang tiba-tiba kena TBC atau paru-paru flek dan lain sebagainya. Ini semua terkait dengan atau bisa dijelaskan di dalam ilmu akupunktur ini. Jadi yang diminta di dalam ilmu akupunktur ini, kita semua harus bisa mengolah ini. Itu yang paling penting. Di mana marah, boleh marah, tapi enggak boleh terlalu berlebihan. Karena tadi akan
merusak keseimbangan dari yin dan yang itu kalau terlalu lebih. Kenapa? Putus cinta sedih. Sedih itu paru-paru. Besoknya batuk-batuk, batuk darah. Itu Bu. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Yang dimaksud ini di sini pengelolaan kita sendiri ya, secara pribadi itu bisa mengelola emosi kita. Baik marah, gembira, berpikir, takut, sedih, itu semuanya bisa kita kelola. Harus seimbang semuanya, enggak boleh ini. Boleh enggak sih takut? Boleh, tapi enggak boleh berlebihan juga. Untuk mengatasi itu makanya kita butuh, kita ke gereja, ada Pak Bambang sama Rahel, ya bisa bimbing kita secara rohani, ya itu seperti itu. Ya saya juga bisa, kalau saya yang mampu yang penting. Nah, kita sekarang ngomong tadi kan di tubuh kita ada chi, energi. Ya. Chi itu mengalir di dalam tubuh melalui jalur-jalurnya yang kita sebut sebagai meridian. Nama jalur itu kalau darah itu di pembuluh darah, kalau saraf di saraf, kalau jalur energi ada di meridian namanya. Ya, itu berjalan seluruhnya selama 24 jam penuh. Tidak pernah ini. Selama jantung masih berdetak, itu masih jalan terus. Energi itu yang kita sebut chi. Dan meridian ini berhubungan dengan seluruh organ tubuh, ya. Sedangkan meridian ini saling berhubungan satu sama lain. Pada jalur meridian ini terdapat titik-titik akupunktur tempat untuk menusukkan jarum yang jumlahnya ada sekitar 400 di tubuh kita. Jadi di tubuh kita banyak sekali. Itu Bapak Ibu kelihatan ya. Ini salah satunya, ini jalur-jalurnya. Ada titik-titiknya semua. Ini juga, ini kalau dari depan, ini dari belakang. Ini diambil satu sisi, sebenarnya sisinya sama ini semuanya. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu seperti jaring-jaring ada di tubuh kita. Semuanya saling terkait satu sama lain. Jadi enggak ada yang mentok. Mentok itu kalau ada yang tersumbat. Energi yang tersumbat itu baru bisa. Makanya itu timbul penyakit kalau yang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kan energinya itu jalan selama 24 jam. Ya. Di jam-jam itu kita biasanya diawali mulai dari, ini saling terkait ya. Kalau jam 00, ini energi lebih banyak di daerah empedu. Kemudian naik lagi, jam 1 sampai jam 2 di daerah hati. Ini berhubungan dengan jam di mana pengobatan itu sebetulnya. Tapi kalau kita mau mengikuti ini, nggak bisa dilakukan pengobatan. Masa jam 2 malam ngobatin orang, ya kayaknya nggak mungkin ya. Itu nggak bisa dilakukan. Tapi ini adalah mau menunjukkan bahwa chi itu, energi itu berjalan setiap jam, muter. Jadi masing-masing ada di organ-organ. Di mana ini lagi ngendon di sini, ini lagi ngendon di sini, gitu loh. Itu seperti itu. Dan organ ini dilambangkan dengan tanah, 5 unsur itu Bapak Ibu. Ini dipakai nanti untuk teknik pengobatan. Yang tadi, kalau terjadi patologis atau tidak seimbang antara yin dan yang-nya, ini bisa dipakai untuk teknik pengobatan. Saya juga nggak akan bicara di sini, karena itu akan jelimet dalam. Kalau saya ngomong pasti Bapak Ibu juga nggak ngerti. Tapi yang penting Bapak Ibu tahu bahwa ini teorinya adalah begini. Usus besar jam segini, misalkan di jam 6 pagi, jam 7, ini adalah areanya usus besar. Usus besar tempat apa? Kita BAB. Terus jam 8, jam 9, ini lambung, kita sarapan pagi. Ya, kalau enggak sarapan dampaknya ini. Lah, ada beberapa diet yang dipakai, itu seperti dietnya apa, Deddy Corbuzier apa, fasting apa ya. Ini sebetulnya ngikutin jalur ini. Pagi enggak sarapan, kenapa?
disengaja dikosongkan, supaya nanti makannya di siang, di jam usus kecil. Maksudnya supaya penyerapannya berkurang. Kalau penyerapannya berkurang, otomatis orang itu akan kurus. Tapi kalau itu keterusan, dampaknya akan rusak juga. Jadi yang namanya interfasting juga dipakai dalam kurun waktu yang tertentu juga. Ini sebenarnya dasar pemikirannya dari sini awalnya. Dari jam-jam energi ini. Harusnya kita jam 8, jam 9 ini, di jam 8 ya itu sarapan. Cuma secukupnya. Jadi ini ada jam-jamnya itu. Jelas ya Bapak Ibu ya, ini ya. Sekarang kita masuk ke cara pemeriksaannya. Cara pemeriksaan dari akupunktur itu. Ini ada 4 cara Bapak Ibu. Yang pertama adalah cara pengamatan. Ini mirip dengan medis. Kita amati, atau yang disebut inspeksi, atau sebutannya wang. Saya nggak tahu nih, intonasinya wang, betul enggak wang? Inspeksi atau melihat, mengamati. Kemudian pemeriksaan yang kedua dengan pendengaran dan penciuman. Kita bau, misalkan orang habis makan apa, itu akan tercium. Kalau orang yang gagal ginjal, biasanya tercium itu, bau urium di tubuhnya. Itu akan ini, kita harus cium itu. Kemudian pemeriksaan dengan bertanya atau anamnesa. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan dengan peraban. Kita pegang. Ada yang sakit, apakah ketemu benjolan atau tidak, ini ada. Dan yang paling penting di akupunktur dalam peraban adalah periksa nadi. Nadi ini kalau di akupunktur sangat ini ya Bapak, tapi sangat susah untuk dipelajari. Susah sekali, terus terang aja. Saya pun hanya tahu beberapa, dari semua itu tahu paling hanya permukaan atau kulit-kulitnya saja. Itu sangat susah dikuasai. Kalau nadi bisa buat melihat bayi yang ada dalam kandungan itu cewek cowok. Bisa melihat itu. Itu pun sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab ya. Kalau cowok itu identik dengan kiri, kanan itu identik dengan perempuan. Itu sudah ada di Alkitab di Amsal 3 ayat 16 kalau tidak salah. Itu sering ditayangkan di kita pada saat ibadah Bapak Ibu. Kalau tidak salah, di tangan kanan umur panjang, di tangan kiri kekayaan dan kejayaan. Laki-laki itu menggambarkan kekayaan, kehormatan, kekuatan. Kalau perempuan itu umur panjang, makanya memang takdirnya cewek dan cowok mayoritas umurnya panjang cewek. Itu pasti. Kebanyakan, kecuali ketabrak mobil apa ya. Tapi kalau secara ini memang cowok sama cewek umurnya panjang cewek, panjang perempuan. Kenapa? Takdirnya juga organ tubuh perempuan itu lebih tebal dari organ tubuh cowok. Itu sudah terbukti pada saat saya di forensik dulu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sedang koas. Saya maksudnya organ ususnya berapa senti, ketebalannya berapa, memang terbukti perempuan lebih tebal. Dan itu yang membuat bahwa perempuan umurnya lebih panjang. Itu seperti itu. Setelah kita tadi melalui pemeriksaan tadi yang 4 macam, kita akan dapat data, baik data dari nadinya apa. Kemudian kita masukkan digolongkan ke 8 dasar diagnosa namanya. Apa sih itu? Diagnosa itu yang pertama kita golongkan ke yin atau yang. Ini kira-kira data tadi, gejala tadi itu yang kita dapat itu, ini kategorinya yin atau yang ya. Soalnya yin yang ini banyak. Yang itu kan plus, yin negatif. Plus artinya ya lebih. Kalau yang min berarti kurang, panas berarti yang, dingin berarti yin. Itu kita golong-golongkan. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Di dunia ini banyak digolongkan seperti itu, bisa digolong-golongkan. Kemudian luar dalam,
Luar dalam maksudnya apa? Penyakit ini masih di tingkat permukaan atau sudah masuk ke dalam, di tingkat organ. Itu seperti itu. Kemudian dingin panas. Penyakit ini penyebabnya adalah dingin atau panas. Itu juga harus bisa digolongkan lagi. Kemudian si atau se itu kurang atau kelebihan. Ini penyakit kekurangan, defisiensi atau yang kelebihan. Itu seperti itu. Selain 8 dasar diagnosa, ini data tersebut juga bisa digolongkan menurut penggolongan sindrom. Nah, sindrom ini juga ada beberapa. Itu penggolongan sindrom atas dasar kelainan Changfu. Changfu itu organ tubuh. Ini tadi sudah di luar atau di dalam, kemudian kalau sudah di dalam ini kena organ enggak? Kalau kena organ, kira-kira organ mana? Contoh gagal ginjal kan ginjal yang kena. Kalau jantung koroner, jantung. Nah itu digolongkan. Itu masuk ke mana organ mana. Karena ini nanti akan berhubungan dengan meridian. Meridian itu tadi jalur energi yang akan kita pakai untuk ngobatin. Itu seperti itu. Kemudian 2 penggolongan sindrom atas dasar kelainan meridian, 12 meridian tadi. Dan yang ketiga penggolongan sindrom 6 meridian, yin, yaitu luar tengah dalam dan yang luar tengah dalam juga. Kemudian 4 penggolongan sindrom yin wei qi xie adalah apakah itu di darah atau di cairan tubuh. Itu juga nanti bisa. Kemudian penggolongan sindrom Sanqiao. Sanqiao itu adalah pembungkus organ tubuh kita. Selaput otak, selaput yang ada di dada, pleura, dan peritoneum. 3 makanya disebut Sanqiao, 3 penghangat, misalnya gitu. Di dalam ilmu akupunktur, di antara 5 tersebut yang dipakai adalah cuma 1 dan 2. Kalau untuk akupunktur. Yang 3, 4, 5 itu nanti dipakai buat obat-obatan atau ramuan obat. Jadi kalau yang akupunktur cukup 2 Bapak Ibu, yang atas ini. Setelah data itu digolongkan, maka bisa ditemukan diagnosa penyakitnya. Yaitu dari diagnosa penyakit, dapat untuk menentukan titik akupunktur yang akan dipakai dan teknik pengobatannya. Tekniknya maksudnya apa? Apakah ini penyakit yang kekurangan atau kelebihan? Kalau kekurangan kita bisa kita lebihkan, dikuatkan. Kalau yang kuat kita kurangi, itu seperti itu tekniknya. Dasar dari penusukan jarum ini adalah untuk pengaturan qi. Kembali lagi tadi, karena penyakit ini dasarnya adalah ketidakseimbangan qi atau yin yang-nya tadi, ini diselaraskan kembali. Nah, setelah tadi data sudah didiagnosa, kemudian kita ada ternyata meridiannya ini kita lakukan penusukan. Jarum yang kita tusukkan akan masuk ke meridian. Tapi kalau secara penelitian, jarum yang kita tusukkan di dalam tubuh itu sebetulnya akan mengeluarkan yang disebut endorfin atau otokoid, kalau istilah medisnya. Itu zat-zat yang akan mengatur dalam tubuh kita. Contohnya misalkan histamin, alergi dah. Makanya orang yang ditusuk jarum, kadang-kadang kulitnya memerah. Itu mengeluarkan zat-zat itu. Itu malah menandakan bahwa itu sebenarnya bagus atau reaksinya baik terhadap tusuk jarum. Dari tusukan itu masuk ke meridian, kemudian akan ke organ tubuh ke otak, dari otak akan memberikan sinyal lagi melalui jalur persarapan dan lain sebagainya untuk ke organ, kemudian organ kembali ke meridian, akan memberikan terapi sesuai dengan perintah jarum-jarum itu. Itu jalur akupunktur itu, seperti itu. Jadi memang ada hubungan, tapi melalui jalur meridian, bukan saraf Bapak Ibu. Bapak Ibu sering, kalau ditusuk nanti sarafnya akan bangkit, akan ini ya lebih. Jadi ya bisa juga memang seperti itu. Itu setelahnya itu. Jadi setelah melalui otak akan lewat jalur itu lagi, persarapan dan lain sebagainya. Hampir semua penyakit bisa dilakukan dengan tusuk jarum, ini untuk indikasinya.
Hanya ada beberapa sifat terapi atau ini adalah sebagai sifat terapi pendamping, Bapak Ibu. Jadi kalau kita memang utamanya tidak bisa dipungkiri adalah memang medis. Semua orang sakit pasti berobat pertama ke medis. Kalau nanti itu tidak sembuh baru. Tapi memang ada penyakit-penyakit yang lebih cocok dengan akupunktur. Contoh misalkan Bell palsy yang mulut miring, mulut mel. Bapak Ibu kalau kena itu pasti akan takut. Akan stres, takut dikira kena stroke. Tapi ternyata itu bukan. Lari ke dokter, diobati tidak sembuh-sembuh, bingung. Ternyata itu namanya Bell palsy secara medis atau mulut merot ya. Itu paling baik dengan akupunktur. Malah bisa lebih banyak sembuhnya dengan akupunktur ketimbang dengan obat. Itu yang makanya disebut sebagai pendamping, terapi pendamping. Kontraindikasinya adalah itu tadi pasien yang kritis. Kritis itu maksudnya pasien yang kurang cairan, dehidrasi berat, pasien koma. Kenapa? Karena itu energinya sudah sedikit. Organ tubuhnya semua sudah mulai low semua. Jadi pancaran energinya pun sudah berkurang. Itu susah dilakukan ini. Harus perbaikan dulu, yaitu dengan infusan dan lain sebagainya. Itu bisa untuk memperbaiki itu. Kemudian pasien kanker. Kanker juga sangat susah untuk akupunktur. Pengalaman saya pernah dapat pasien kanker prostat dengan nyeri hebat, dilakukan akupunktur, nyerinya berkurang Bapak Ibu. Tapi setelah itu akan nyerinya menjadi lebih hebat lagi. Jadi seperti berjalan. Sama aja kalau yang kanker payudara, kita coel sedikit biasanya, itu nanti akan terus bisa lebih cepat reaksinya. Sama seperti itu. Kalau untuk efek samping secara itu enggak ada Bapak Ibu. Semuanya aman, cuma yang saya sering dapat adalah bagi mereka-mereka yang takut jarum akan pingsan ya biasanya ya. Pada saat dilakukan penusukan, nyeri sedikit, wah langsung dia pusing seperti mau pingsan. Tapi setelah dicabut, dilepas, tiduran sebentar biasanya hilang. Itu seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi terapi akupunktur, tadi berat ringannya penyakit, kalau yang kritis susah, nggak bisa. Kemudian lamanya penyakit, kalau patah tulang sudah sampai bengkok tulangnya sudah lama sekali, atau stroke yang sudah lama sekali sampai 10 tahun, lebih susah diobatin. Walaupun ada sedikit kemajuan, cuma untuk pulih seperti itu susah, nggak bisa juga. Kemudian kepatuhan si pasien, rutin enggak dia datang. Kadang-kadang 1 kali tusuk belum sakit, kedua sakit mulai, makin sering ditusuk makin sakit. Terus wah sakit sekali enggak kuat, akhirnya nyerah. Dia enggak mau lagi datang. Itu juga pengaruh. Kemudian ada tipe orang yang memang tidak bisa dilakukan tusuk jarum. Pada saat penusukan tidak keluar zat-zat tadi. Histaminnya atau otokoidnya enggak keluar. Jadi enggak keluar endorfinnya, enggak keluar enkefalinya, itu enggak bisa. Akhirnya tusuk jarum itu enggak bermanfaat. Tidak ada efeknya, tapi juga tidak bermanfaat. Ya, ini kesimpulannya, akupunktur sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, baik sebagai terapi ataupun terapi tambahan. Bapak Ibu, mungkin setelah ini ada yang ingin bertanya terkait akupunktur. Ya, terima kasih, ini foto saya dulu. Monggo, Ya, silakan. sebentar ya. Berikan tepuk tangan untuk Dr. Tanirwan ya. Nah, kita buka untuk termin pertama, angkat tangan dulu 3 orang penanya ya. Ya, oke, bagian depan dulu nih. 1, 2, 3, ibu-ibu dulu. Mari. Nah, 3 dulu ya. Siapa? Oh ya, Bu Salina. Terima kasih Pak Bambang, Dr. Tan yang saya kasihi. Aku mau menanya, tadi kan Dr. Tan bilang bahwa untuk mendiagnosa ini bisa dengan anamnesa, terus mencium, terus apa?
kalau sebelum dilakukan, kan untuk mendirikan diagnosa itu, apakah hanya dengan cara seperti itu, kayak anamnese, terus mencium, memegang nadi, itu satu yang mau saya tanyakan. Terus cara mendiagnosanya seperti apa. Terus yang kedua, kita bisa dinyatakan layak boleh akupuntur itu setelah dilakukan yang seperti tadi itu ya. Seperti dokter bilang ini segala macam. Terus apakah jarum akupuntur itu umpamanya saya mau akupuntur, jarum itu untuk saya, untuk tetap untuk saya pakai, apa setiap datang harus beli jarum akupunturnya. Terus yang terakhir, kira-kira kalau seperti tadi kan ada itu di belakang itu, tusuk-tusuk semuanya. Kalau umpamanya kayak Salina itu kepengen ikut ditusuk-tusuk semuanya itu sakit apa enggak? Terus berapa biayanya? Aku kepengen, dari dulu kepengen tapi takut maju mundur. Dulu pernah Yovana, ini Bulina untuk mengurusin perutnya Bu Salina kan gede. Terus aku udah ke Yovana, udah pegang, udah bawa uang. Di situ diterangkan di situ, aku kabur orang sida, aku orang Jesuit, kabur pulang. Jadi apakah sakit gitu loh dok? Kalau memang nggak sakit saya akan coba. Aku kepengen satu, Bu Salina itu kan pernah dulu yang kena serangan jantung, kena stroke. Dan kemarin itu agak-agak gulanya agak kadang naik, kadang ngemar. Padahal dokter udah bilang ini Bu Salina antik katanya. Gula darahnya itu dibilang naik, turun enggak, tapi ambang batas normal. Jadi saya mau coba, mau ikut akupuntur itu, aku diterangkanlah lebih mendetail. Terima kasih. Dijawab ya. Ya. Tadi yang pertama sakit apa enggak ya, Bu Sarina ya? Ya, terima kasih nih pertanyaannya bagus. Akupunktur itu yang berhasil adalah ada istilah yang namanya teci. Teci itu berarti kalau tusukannya itu menghasilkan nyeri yang pegel-pegelinu tapi nut gitu istilahnya. Itu juga menunjukkan kedalaman titiknya dan ketepatan titiknya bahwa itu tepat. Kalau itu tidak terjadi, bahasanya apa? Meleset titiknya ya, ngempos enggak kena di titiknya itu. Harus ada tecinya itu. Kalau enggak teci enggak ada. Jadi kalau ada misalkan gini, kemarin aku foto di tempatnya si A, enak loh enggak berasa apa-apa, itu malah enggak kena, Bapak Ibu. Enggak berhasil berarti. Kalau yang berhasil harus ada rasa nut, sakitnya sedikit. Tapi kalau sakitnya nyeri banget, itu mungkin kena ke bagian saraf atau pembuluh darah, terempet. Biasanya nanti akan keluar darah sedikit. Enggak apa-apa sih, cuma nyerinya akan berbeda, pedes gitu. Tapi kalau yang teci itu sakitnya sakit linu-linu, pegel, tapi nanti kalau di itu, oh enak ya, kayak orang kena pijet, dipijet itu, seperti itu. Kalau enggak berasa, enggak bermanfaat. Kemudian apalagi tadi ya, Bu? Kalau tarif tergantung rumah sakit masing-masing. Saya kalau tarif enggak hafal, itu yang memberikan tarif adalah rumah sakit, pihak rumah sakit. Kan ada pendaftaran, ada apa ya, totalnya itu rumah sakit. Enggak bisa. Kalau BPJS belum mau menerima, iya, akupunktur ini. Jarum itu sekali pakai buang, langsung buang. Enggak bisa kita pakaikan lagi. Kenapa? Karena jarum itu setelah dipakai, ditusukkan sekali akan tumpul. Begitu dipakai sekali lagi akan sakit hebat digunakan itu. Itu seperti itu. Karena itu jarum steril, satu kali pakai sifatnya. Kayak suntikan spet itu, satu kali pakai buang, satu kali pakai buang. Itu seperti itu. Untuk mendiagnosa kalau secara tradisional Chinese medicine itu tadi, Bu Salina, ya seperti itu, 4 itu dengan nadi, ya itu nadi itu ya itu memang terkait dengan budaya Cina pada saat itu juga. Yang tadi saya bilang cewek itu di kanan, cowok di kiri, itu juga apa nadi kalau yang mau buat melihat bayi, kalau nadinya kuat di kiri itu ibu hamil itu kemungkinan itu cowok, itu bisa dilakukan. Tapi
Ada melesetnya? Ada melesetnya. Tetap bisa. Kalau itu saya. Karena yang tahu titik-titiknya cuma saya. Enggak, mereka enggak. Kalau yang enggak belajar akupunktur enggak tahu titiknya. Tapi kalau yang pernah belajar akupunktur tahu titiknya. Ya, kebetulan saya dokter, jadi saya tahu anatominya juga. Ya, bagi mereka yang belajar akupunktur, tapi bukan dokter, bisa. Cuma biasanya mereka kalau belum pengalaman akan takut. Karena dia tidak tahu anatomi letak-letaknya itu. Tapi apakah bisa dilakukan oleh orang awam? Bisa sekali dipelajari. Karena ini beda, ada sedikit perbedaan dengan medis. Sudut pandangnya yang berbeda. Setiap kali jam praktek saya bisa dilakukan. Ya, di IG, kebetulan di IG RSU Sinar Kasih ada update setiap hari jadwal dokter semuanya, semua dokter rumah sakit ada. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Kalau sama saya gratis ya, pakainya paku beton nah gitu ya. Jus gitu ya. Wah, langsung tambah parah ya. Mari, silakan Bu. Ya, ini pertanyaan sudah ada juga yang ditanyakan Bu Sarlina. Pak, kira-kira untuk tusuk jarum ini, adakah umur yang harus ditentukan? Misalnya umur sekian sampai sekian baru bisa. Kalau udah sekian enggak bisa lagi gitu loh. Lah terus misalkan tadi kan itu kan tadi ada jamnya ya Pak ya. Berarti kalau ada jamnya itu kira-kira yang paling tepat itu melakukan akupuntur itu kira-kira jam berapa gitu loh. Nah. Kalau dari umur enggak ada. Oh enggak ada. Ya, umur bisa. Ya. Kalau jam, yang tadi saya bilang, itu kan tadi ada jam-jamnya. Di mana Ci itu ngendon di jam-jam itu sebenarnya. Kalau mau dilakukan sebenarnya di jam itulah. Misalkan tadi jam 8 pagi lambung, untuk mengobati lambung di jam 8 pagi. Cuma kan itu sangat berat. Berat bagi yang terapinya harus jam-jam segitu, nanti berarti dia istilahnya si akupunkturis itu tidak tidur selama 24 jam. Karena untuk pasien datang yang lambung jam 8, yang ini paru-paru nanti jam berapa lagi, terus muter itu. Itu untuk saat ini tidak bisa dilakukan. Tapi kalau yang dulu, zaman dulu itu mungkin untuk obat ini tunggu sampai malam dulu, karena ini paling baik, itu seperti itu. Kalau yang diet-diet tadi, dasarnya pemikirannya adalah tadi itu, dari itu. Iya. Terus ini Pak, biasanya kan saya memang kalau lihat jarum itu paling takut loh. Nah memang dulu udah pernah berapa kali saya tanya dokter, Pak aku mau ini, tapi begitu mendengar jarum ketakutan. Nanti bekasnya itu lama sembuhnya enggak Pak? Karena saya itu kalau ngambil darah langsung biru semua gitu loh Pak. Lama sembuhnya gitu loh. Gini, karena jarum itu kecil sekali, satu pori-pori, itu kalau lukanya tanpa bekas Bu. Cuma ada beberapa yang mungkin menyentuh pembuluh darah. Ya, itu nanti bisa biru-biru. Ada bekas itunya ada biru. Biasanya 2 minggu hilang. Kalau yang seperti itu. Tapi kalau untuk jarum ini tidak ada bekas. Karena itu kecil sekali dan lentur. Lentur dan liat, hampir tidak bisa dipatahkan. Karena kalau mematahkan itu harus dengan tang atau dengan gunting yang besar baru bisa. Itu keras sekali. Ya, misalkan saya mau melakukan itu Pak, kira-kira berapa jarum yang perlu digunakan untuk badan saya ini? Badan saya ini kan kingkong Pak, besar gitu loh. Gini Bapak Ibu, kalau masalah jumlah jarum tidak ada ini. Ini hanya akupunkturis itu bisa enggak mengambil banyak jarum juga enggak baik, maksud saya gitu. Enggak bagus juga. Tapi kita harus bisa mengambil titik-titik mana yang penting-penting, yang bisa untuk terapi. Semua titik bisa dilakukan untuk terapi. Istilahnya gini, saya mau ke Jakarta, tapi saya lewat Surabaya dulu, terus muter ke sana, kan terlalu jauh. Kalau saya mau cepat, saya langsung ini ke Cirebon langsung. Nah itu, titik-titik itu bisa dilakukan seperti itu. Itu banyak sekali titik. Tapi saya kalau mau ngobatin misalkan untuk jantung, saya langsung ambil jalur yang ke jantung. Saya jangan muter dulu, lewat lambung itu bisa, tapi lama. Kalau titiknya semua ditancap semua ya, nantinya akan malah jadi lebih lama, itu seperti itu. Oke, makasih Pak. Bisa. Alzheimer, Oke, mari. pikun saya ada beberapa kali dapat.
Tapi tetap ya, ini kembali lagi ini adalah pendamping medis. Jadi harus dimixkan dengan medis. Ini sinergis soalnya. Akupunktur pun sendiri juga enggak bisa. Ada beberapa yang bisa, ada yang tidak. Medis pun sama, itu seperti itu. Mencegah bisa juga. Terima kasih, Ya. Dokter Tan. Saya mau tanya atau ini ya. Saya beberapa kali sudah pernah di akupunktur. Gini, itu kalau jarum sudah ditancapkan memang saya merasa tidak nyaman ya karena mungkin disetrum gitu. Itu yang disetrum itu yang menyebabkan tidak nyaman dan saya merasa sakit gitu. Atau memang harus disetrum itu? Gini, Cik, stimulator itu zaman dulu enggak ada sebetulnya. Itu alat itu disebut stimulator. Dulu enggak ada zaman dulu tuh. Mana ada zaman tahun berapa? 1400, 1500 tuh belum ketemu. Listrik kan belum ini juga. Itu enggak ada. Baru era 1900-an ke sini ketemu stimulator. Jadi kalau zaman dulu pakainya sentilan, hanya disentil-sentil aja. Sebetulnya kalau yang betul, kalau titiknya pas, itu enggak sakit. Pada saat masuk jarum itu sakit. Nut setelah itu enggak. Di akupunktur, di getar itu hanya untuk menstimulasi itunya. Jadi enggak, kalau itu merasa enggak nyaman mungkin ya, itu nyerempet ke pembuluh darah, kemana itu biasanya seperti itu. Saya pun sampai saat ini mungkin, karena kadang-kadang orang yang gemuk susah enggak kelihatan. Mencari patokan titiknya, kan mencari titik ada patokannya itu. Ya, itu selalu ada di cekungan-cekungan titik itu. Nah itu pada saat masuk karena dia mungkin gemuk, enggak terlihat, itu akan miring penusukannya. Bisa. Iya, bisa terjadi. Ya, terus satu lagi tuh, hipertensi bisa enggak pakai akupunktur? Hipertensi bisa. Bisa, tapi tetap kalau dia sudah lama, obat tetap dimakan. Saya pernah dapat pasien hipertensi. Setelah saya lakukan, dia bisa mengkonsumsi obatnya dengan hanya amlodipin 5 mg. Tadinya 2-3 macam obat. Setelah dilakukan tusuk jarum, terus dia mengurangi dosisnya. Kalau dia dimakan terus akan turun sekali. Akhirnya dia kurangin sampai dosis terkecil. Lepas obat nggak bisa, tetap harus makan. Itu pengalaman ya, ini dari pengalaman saya. Ya udah, makasih. Ya. Dok. Oke, kita buka termin kedua, 3 penanya ya, terakhir ya. Nanti misalnya masih ada yang mau bertanya, nanti pas waktu kita menikmati santap siang nanti bisa langsung ngobrol-ngobrol ya dok ya. Nah, jadi biar nanti ada 1, 2, 3 ya, ini pas nih 3 nih. Sebelah sini dulu ya Pak, ya yang deket ke sana rodok kejauhan. Oke ya, mari silakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Dokter Tan, saya sudah pernah ikut atau sudah pernah tusuk jarum. Dan itu waktu itu programnya pengaturan tubuh, jadi mengurangi berat badan waktu itu. Dan saya memang merasakan bahwa dengan saya agak kecanduan ya dok, karena membuat saya jadi senang ditusuk jarum karena tidak mudah masuk angin saat itu. Nah, rumor yang berkembang yang saya dengar bahwa tusuk jarum itu menyebabkan kanker. Karena jujur saja saya survivor kanker payudara. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, saya mohon maaf ini pengidap komorbidnya banyak, saya DM, apakah itu bisa membantu mengurangi gula darah yang tinggi. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Untuk pasien, untuk akupunktur menyebabkan kanker, enggak. Tapi yang tadi saya bilang, kalau dia sudah mengidap kanker, terus kita lakukan tusuk jarum, itu malah bisa menghidupkan lebih cepat. Itu yang tadi. Makanya kalau tadi kan saya tulis di situ ya, yang kontraindikasi adalah kanker. Itu pun pengalaman saya begitu. Mungkin sudah ada sebelumnya, tapi enggak ketahuan. Begitu kita lakukan tusuk jarum malah hidup.
Bisa seperti itu. Terus tadi yang kedua terkait diabetes. Untuk diabetes saya banyak, pasien yang saya lakukan akupuntur juga sangat membantu, Bu. Tapi kembali lagi tetap obat tetap dimakan. Gini, akupunktur itu enggak ada batasan. Jadi mau dilakukan 1 hari 3 kali pun sebetulnya tidak apa-apa. Cuma yang jadi permasalahan, kalau habis ditusuk kan akan jarum, sakit. Mustahil, ditusuk tuh enggak sakit, enggak mungkin lah, pasti ada. Kecuali tadi yang ngempos enggak kena, itu tidak problem. Kalau yang betul kena, pasti kalau dilakukan penusukan akan berasa ada yang jarum. Kalau itu dilakukan setiap hari, apakah pasien itu tahan dengan rasa jarumnya itu? Karena ada beberapa pasien yang setelah jarum malah dia, wah ditusuk jarum malah tambah sakit ya. Kalau jarum itu memang hilangnya bisa sampai sekitar 10 hari sampai 2 minggu. Tapi setelah itu sebenarnya akan ada perbaikan di selanjutnya itu. Terjawab Ibu? Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau tanya satu penyakit, tapi 2 ya, karena kalau stroke kan ada sumbatan dan ada pembuluh darah pecah. Jadi saya mau tanya keduanya itu bagaimana. Untuk yang stroke hemoragik sama yang sumbatan. Ya. Tekniknya gimana? Kebetulan anak saya ini lagi pengobatan sumbatan otak kiri sudah 2 tahun. Terima kasih. Kalau di istilah tradisional Chinese medicine, stroke itu berarti apopleksi atau sindrom Wei namanya. Kalau dia stroke lemas, berarti terdiagnosa bahwa dia adalah kurang. Kenapa bisa kurang? Karena tersumbat. Jadi yin yang-nya enggak lancar. Iya. Jadi biasanya itu yang-nya yang kurang, istilahnya begitu, istilah saya. Jadi nanti pada saat melakukan itu, terapinya itu akan dikuatkan, modelnya gitu. Nah, untuk penguatan juga itu terkait lamanya. Kalau kita cuma sekitar 15 menit berarti menguatkan. Kalau lebih dari 15 menit berarti mengurangi, reduksi. Itu seperti itu. Itu teknik pada saat itu. Penerapannya seperti itu. Jadi kenapa ada yang dilakukan cuma 15 menit, ada yang dilakukan sampai setengah jam. Cuma rata-rata biasanya kalau tanpa stimulator dilakukan setengah jam. Itu dilakukan netral, dia akan melakukan itu sendiri terapinya. Mengurangi atau melebihkan sendiri. Seperti itu. Nah tadi yang saya bilang, kalau makin lama ya makin susah. Kenapa? Karena Qi-nya sudah menetap, sudah permanen seperti itu. Kerusakannya sudah menetap. Yang paling baik gimana? Kalau orang habis kena stroke, 2 minggu setelah stabil stroke-nya, langsung dilakukan penusukan. Supaya pemulihannya akan lebih mencapai 100%. Bisa 100%, bisa tidak. Bisa hanya 99 atau 98. Tergantung derajat kerusakannya itu memang. Itu seperti itu. Kalau hemoragik sama sebetulnya, cuma itu kan pecah. Kalau dari sudut medis hemoragik, tapi istilahnya sama, itu sama juga. Toh hasil akhirnya dia akan, kalau bahasa itunya akan lumpuh misalkan, hasilnya lumpuh gitu. Sama, terapinya juga sama seperti itu. Ya, ya monggo Pak. Iya, terima kasih Pak Tan. Ini mungkin sedikit di luar topik. Saya tertarik dengan tadi gambar jam biologis. Pertanyaan saya, apa saran Pak Tan untuk pola hidup lansia, pola hidup harian lansia, berangkat dari jam biologis itu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan tusuk jarum, apakah lansia yang sudah membutuhkan suntik dengkul karena olinya enggak ada, itu bisa dirangsang
bisa memproduksi oli sendiri dengan ditusuk jarum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Pak Firman bisa tolong ditayangkan yang jamnya tadi. Oh ya, terima kasih. Ya, ini jam biologis. Kalau kita kira-kira 100% mengikuti jalur ini, kira-kira Bapak Ibu bisa enggak ya? Kalau 100% kayaknya enggak ya. Kita bisa 80 atau 70% saja sudah bagus loh Bapak Ibu. Di jam-jam ini kayaknya enggak mungkin kita ada kesibukan yang lainnya itu ya, suruh hari ini. Tapi minimal kita jangan jauh melenceng lah dari ini. Saya pribadi, saya enggak bisa ngikutin ini Pak. Walaupun saya dokter, saya belajar akupunktur juga, tapi saya suruh ngikutin pola hidup ini 100% juga saya enggak bisa. Kenapa? Kita banyak kepentingan atau kesukaan yang lainnya yang pastinya akan bertentangan dengan ini juga. Tapi minimal kita jangan jauh sekali lah, bisa 70%, 75%. Itu pun sudah membantu kita sekali. Kalau yang bisa sampai 100% kita itu wah luar biasa itu. Hidupnya, contoh lah kita bekerja, nggak sempat kita ini kan, ada tuntutan dari kerjaan otomatis. Misalkan kita harus lembur atau apakah kita mau mengikuti ini kan nggak mungkin saya rasa. Tapi minimal yang penting-penting ini bisa kita ikutin lah. Di mana pagi hari waktunya kita sarapan secukupnya. Waktunya tidur itu jam kalau tidak salah proteksi make time ya, jam 20 waktunya istirahat santai di rumah. Terus kalau nggak salah jam ini endokrin atau metabolisme nih yang jam 22 itu sebetulnya kita waktunya tidur. Kenapa? Tubuh kita relaksasi semuanya. Betul-betul recovery sel-sel tubuh di jam 10. Itu ada ininya semua. Itu jam 00 itu tidur, pelepasan cairan pedu, perbaikan sel tubuh, pembentukan sel darah, itu ada di situ. Makanya kalau kita sering begadang, ini enggak harusnya kita memulihkan tubuh itu 100%, tapi karena buat begadang tidurnya jam 2 malam, yang pulih cuma 70%. Besok pagi kita bangun dengan kekuatan kita 70%, bukan 100%, 70%. Terus kita bawa kerja lagi, akan berkurang lagi. Kemudian malam kita gitu lagi, pemulihannya 70%. Kalau itu dilakukan terus lama-lama defisit. Kemampuan energi sel kita defisit. Itu yang nanti akan jadi penyakit. Akan merubah yin yang kita semuanya. Itu seperti itu Pak. Sudah terjawab. Kemudian tadi yang kedua apa ya Pak? Untuk Dengkul. Untuk masalah dengkul, saya beberapa kali dapat, kalau kerusakannya tidak parah, tidak hebat, dengan akupunktur bisa Pak. Akan pulih kembali, bisa pulih. Karena akupunktur bisa merangsang sel-selnya regenerasi lagi. Itu seperti itu. Tapi kalau kerusakannya sudah hebat sekali, sampai seluruh itu, akupunktur hanya bisa untuk mengurangi nyerinya, sakitnya. Tapi kerusakan dari sendi, tulangnya itu tetap biasanya dilakukan operasi. Itu seperti itu. Tapi bagi mereka yang kena lututnya sudah parah, dengan dilakukan akupunktur nyerinya hilang saja sudah senang sekali biasanya. Bisa untuk berjalan pelan-pelan itu udah luar biasa. Itu seperti itu. Terjawab Pak? Cek. Berikan tepuk tangan untuk Dr. Tan Irwan Santoso MM yang telah memberikan penjelasan mengenai akupunktur ya. Terima kasih banyak dokter, sehingga kami semua bisa lebih mengenal mengenai akupunktur di dalam dunia kesehatan yang ikut ambil bagian ya dalam setiap persoalan sakit penyakit yang dihadapi oleh pasien dan juga keluarga pasien. Nah, mari Oma Opa kita akan lanjutkan kembali persekutuan Philadelphia kita dengan menyanyikan pujian Bila Aku Lanjut Usia. Nah ini saya tidak tahu apakah Oma Opa pernah
menyanyikan lagu ini atau belum ya dalam persekutuan Philadelphia ya. Tapi nadanya itu nada kesera-sera. Nah itu ya, mungkin yang zaman oma opa suka setel musik zaman dulu mungkin tahu nadanya. Ya kita nyanyi bareng-bareng ya, kita belajar ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Bila aku lanjut usia, rambutku putih-putih semua, tetap melayani, beri sukacita kepada sesama. Aku bersyukur, syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk anugerahmu. Kita nyanyikan bait selanjutnya. Semoga sudah mulai familiar, nadanya seperti ini. Bila tulangku telah rapuh, tubuhku lemah tak berdaya, tapi imanku tetap dikuatkan oleh Yesus Kristus. Aku bersyukur, syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu. Wah ternyata saya sendiri juga keliru ya. Mohon maaf ya Oma Opa ya. Ini lagu nadanya zaman saya belum lahir itu ya. Jadi saya coba belajar. Yuk silakan duduk dulu ya, mari. Semoga nanti di lain waktu ya kita belajar bareng-bareng lagi ya. Wah ini Pak Bambang Fales, besok aku harus nyanyi lebih semangat lagi gitu ya. Biar nanti tahu ya mengenai lagu ini. Nah kita akan memberikan persembahan Oma Opa. Didasari dari Bilangan 18 ayat 29 ya. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Nah, kita akan menyanyikan pujian PKJ 146 bait yang pertama, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Instrumen musik memuji Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan,
kami mempersembahkan hidup kami kepadamu, oleh karena kami ini adalah milik-Mu. Engkau telah menebus kami melalui pengorbanan di kayu salib dengan darah yang mahal. Dan wujud persembahan hidup kami simboliskan melalui pemberian materi yang juga merupakan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Terimalah ya Tuhan dan sucikanlah persembahan kami saat ini, sehingga sungguh persembahan kami menjadi persembahan yang harum dan indah di mata-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk oma opa. Saatnya kita akan merayakan teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan November ini. Ya, yuk yang ulang tahun bulan November oma opa. Juga Capen Rahel bisa maju ya, berulang tahun juga Capen Rahel pada bulan November ini ya, bertambah 1 usia dalam kehidupan ya. Puji Tuhan. Yang ulang tahun yang bulan November ya. Perlu kursi Oma? Boleh? Oke. Minta tolong mungkin ada kursi lipat 1. Nah, biar Oma, biar nanti kalau pas di depan bisa. Yuk maju yuk yang ulang tahun bulan November. Mari Bapak silakan Bapak maju. Yang ulang tahun bulan November. Yuk, mari Oma, sini Oma. Ya, Oma silakan. Oh, siapa? Oh, silakan Pak, silakan. Yuk, maju. Yuk, kita nanti akan, yuk silakan Oma, duduk aja. Nah, supaya nanti tidak terlalu capek. Yuk, duduk. Ya, berdiri ya. Wah, sudah dipersiapkan sama Kul ya. Oke. Ternyata oma, opa yang berulang tahun November banyak juga ya. Sebentar. Ya disiapkan kursi oleh Capen Rahel, biar nanti tidak terlalu lelah kalau terlalu lama berdiri. Sudah nyaman? Oke, ya. Ya kita tanya satu persatu ya. Ya, nama terus berulang tahun memasuki usia berapa ya, silakan Pak. Saya masih 85 tahun. Wah, 85 tahun. Ya, nama Pak, nama lengkap, nama panggilan. Nama Virsiono. Virsiono, oke. Nama panggilan? Nama panggilan Pak Fir gitu. Oh, Pak Fir ya, namanya keren ya, Virsiono itu ya, seperti bule gitu ya. Virsiono, Bapak berulang tahun 85 tahun. Wah, luar biasa. Masih seger ya, masih rasa luar biasa ya. Oh, nomor 4, oke. Saya dilahirkan tolong oleh dokter Belanda. Oh, oke. Ono nomor 4 jadi Fir. Heeh. Virsiono nomor 4. Oh, ada maknanya ternyata luar biasa. Ditolong oleh dokter Belanda, jadi nomor 4 jadi Virsiono gitu ya Bapak. Oke, puji Tuhan. Mari Pak. Saya namanya Priyo Wangadi. Pak Priyo. Empat tiga lahirnya sekarang. 82, berikan tepuk tangan untuk Pak Pri, ya, luar biasa ya. 85, 82, luar biasa sekali. Oke. Bu Syansi 74.
Oke, Bu Syansi 74 tepuk tangan. Ya, luar biasa. Ini mulai ya 85 ya terus ya. Oke, Oma. Risanti Yahya 84. 84, puji Tuhan. Oma, tetap semangat ya, terus ya. Oh. Pinjem boleh? Bentar, isinya tidak fit. Usia saya 77 tahun. Bu Warsini. Tepuk tangan untuk Ibu Warsini 77 ya. Wah, luar biasa ya, Oma Opa GKI Marta Direja ya. Mari, ini Oma satu ini nih ya. Nama saya Cung Mehwa, tapi karena nama suami Nathanael daripada tahunya Ibu Nathanael. Saya sekarang 68 tahun. Berikan tepuk tangan 68 tahun ya. Ini ada satu lagi yang berulang tahun ini belum maju nih. Nah ini berapa ini ya ulang tahunnya ke berapa ya. Oke mari ini calon pendeta Rahel Penina Deborah. Mari. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rahel. Saya umur 27 tahun. Tepuk tangan untuk calon pendeta Rahel ya. Ternyata berulang tahun pada bulan November ini juga ya. Nah sebentar kita menantikan penyalaan lilin kue ya sebelum nanti kita doa ya. Oke, nanti mungkin dipakai tangan aja Pak ya untuk mematikan. Gitu, gimana? Ya, oke ya, oke. Sepertinya kena AC ya ini ya. Satu aja enggak apa-apa. Coba minta tolong Capen Rahel membantu ya. Karena ruangannya ber-AC ya ini ya Oma Opa ya. Jadi mati terus ya. Oke, seandainya kesulitan mungkin kita make a wish saja gitu ya masing-masing. Ya. Saya soalnya teringat beberapa tahun yang lalu pas malam Natal itu ada yang menyalakan lilin, ya bawa lilinnya mati. Dan itu benar-benar di depan AC, jadi nyalakan selalu gagal gitu ya. Waduh terus seperti itu ya. Sampai akhirnya menyerah ya, dan harus pindah ke tempat yang lain. Susah ya, oke dah. Karena ini ruangannya ber-AC dan AC-nya sangat kuat sekali, kita nggak apa-apa, tidak menyalakan lilin, tetapi tidak mengurangi sukacita dan kebahagiaan kita ya. Silakan make a wish ya masing-masing ya. Coba make a wish dulu, tutup mata ya. Membuat sebuah harapan, nanti kita akan doa ya. Silakan Oma Opa, ya nanti saya akan doakan secara umum saja. Mari Oma Opa kita bersatu dalam doa, kita berdoa untuk, kita nyanyi dulu, sorry. Nyanyinya belum, sampai lupa ini terlalu semangat lihat roti. Ya yuk kita nyanyi dulu yuk, sebelum kita doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh mengikuti persekutuan Philadelphia GKI Marta Direjah. Sungguh kami bersyukur kami dapat mengikutinya dengan baik dalam keadaan sehat, dan terus kami ingin memperkaya akan ilmu pengetahuan kami khususnya tentang kesehatan yang telah kami terima terkait dengan pemahaman tentang akupuntur untuk kesehatan kami. Kami mau Tuhan menjaga dan merawat tubuh yang Tuhan berikan, karena hal ini merupakan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan. Sehingga dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang sehat,
dengan spiritualitas yang sehat, kami boleh melayani Tuhan sebagai oma opa dengan lebih semangat lagi, dengan kesungguhan hati. Dan pada saat ini kebahagiaan kami sungguh terasa lengkap ketika kami boleh bersama dengan saudara seiman kami, opa oma yang berulang tahun pada bulan November ini, termasuk dengan Capen Rahel yang ada di dalamnya. Tuhan kiranya dengan bertambahnya satu usia di dalam hidup mereka, mereka pun boleh terus mendapatkan anugerah umur panjang di dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan juga memberikan kebahagiaan di tengah keluarga dan juga di tengah pelayanan di jemaatmu di GKI Marta Dirja Purwokerto, sehingga kami semua boleh terus merasakan bahwa hidup kami yang Tuhan berikan sungguh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan anak-anakmu, oma opa, beserta Capen Rahel di dalam kehidupannya. Tuhan tolong melalui kuasa Roh Kudus, Engkau yang kuatkan, Engkau yang hiburkan, Engkau yang berikan jalan keluar, sehingga nantinya mereka dapat melalui setiap pergumulan yang sedang dialami saat ini. Terima kasih Tuhan, jikalau nanti kami pun akan melanjutkan persekutuan Philadelphia ini dengan kebersamaan menikmati makanan dan minuman, Tuhan yang memberkati, dan juga pemeriksaan atau posyandu lansia, dan kami akan memeriksakan diri, Tuhan yang memberkati para pelayan Tuhan yang turut terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, mari coba kita akan lihat pemotongan kue. Ya, ini tadi belum dipotong karena lilenya enggak ada. Yo, yang motong, ya boleh. Ya, kita nyanyikan umur panjang. Umur panjang, tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati ya. Terus tetap semangat ya. Di dalam masa lanjut usia, Tuhan terus menyertai ya. Silakan duduk oma opa. Selanjutnya akan ada persembahan pujian. Oh oke, ya bisa. Oke. Ya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Nanti setelah persembahan pujian selesai akan ada persembahan kesaksian dari Ibu Krisanti. Mari. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Batas kuasa-Mu Tuhan,
dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Bambang. Puji Tuhan sekali, ya. Selamat siang. Mari Oma Opa kita akan mendengarkan persembahan kesaksian dari Oma Krisanti. Mari silakan Oma. Selamat siang semua Ya, selamat siang. saudara-saudaraku. Ya, terima kasih saya sudah boleh hadir di sini dan berkat Tuhan selalu ada di dalam hidup saya. Karena saya terus terang aja saya ada di Purwokerto itu untuk melayani. Jadi pelayanan yang saya lakukan itu sudah dari begitu saya masuk dibaptis di gereja di GKI Samanhudi tahun 1961, itu langsung saya diminta untuk melayani. Padahal waktu itu masih belum tahu. Ya, kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu besar. Nah, oleh karena itu, lagu yang saya sering lakukan itu tentang melayani. Ya, boleh saya melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan mengampuni kepadaku, kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Nah, oleh karena pelayanan yang saya lakukan, jadi begitu sampai sekarang itu saya dapat berkatnya. Ya. Jadi Tuhan selalu mengujiku dalam segala penderitaan. Ya. Tapi solusi daripada Tuhan itu sungguh tak bisa saya bayangkan. Nah, kalau sedikit boleh saya bersaksi, 2 bulan yang lalu saya dapat mbak yang mendampingi hidup saya sekarang. Ya. Dan waktu itu orang itu datang ke panti saya waktu dirawat di panti, dan saya pikir itu adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kok saya nggak mengharap orang itu datang sendiri. Ya. Tetapi sesungguhnya ada dia di samping saya. Saya tuh nggak punya damai sejahtera yang tidak pernah saya alami selama hidup saya mengikut Tuhan. Ya. Jadi perbuatannya, tingkah lakunya, karakternya itu selalu menyusahkan hati saya. Tetapi saya hanya bisa berdoa dan saya terima. Tetapi dalam hidup saya tuh kok begini ya. Selama saya berjalan dengan Tuhan, tidak pernah saya alami, karena saya selalu minta damai sejahtera di dalam hidup saya. Jadi damai sejahtera itu yang saya selalu dapatkan dari Tuhan saya. Ya. Nah, terus di dalam 2 bulan saya masih di panti dan sampai sekarang saya ada di Purwokerto ini. Ya. Karena saya juga pengen melayani sama Tuhan terus. Tapi saya udah nggak betah. Saya nggak betah. Tapi saya hanya berdoa, mampunya hanya berdoa sama Tuhan. Dan suatu hari dia 3 malam minta izin untuk pulang ke rumahnya sebab badannya kurang enak dan tahlilan
mamanya, ibunya, bundanya. Dia minta 2 hari, ternyata sehari minta lagi. Jadi saya sendirian di rumah kontrakan saya, hanya tidur sendiri. Tapi saya tahu dan saya percaya kalau Tuhan selalu menyertai saya. Selama 3 hari 3 malam saya berada sendirian di rumah kontrakan saya. Ya. Hanya sekali-sekali tetangga nengok saya, ajak saya berbicara. Nah, itulah solusi daripada Tuhan. Ya. Dan saya hari terakhir dia mau keluar dari rumah saya. Saya sedang melakukan doa pagi. Ya. Jam 8 gitu. Terus dia baru datang diantar anaknya masuk ke kamar. Terus dia hobinya memang membersihkan lantai. Sehari bisa 3 kali. Itu saya suka sekali karena bersih. Ya. Tapi pada waktu itu saya lagi tekun berdoa. Dia seret-seret bangku saya. Terus saya bilang sama dia, keluar kamu, keluar. Jadi dari kamar ini keluar. Tapi terus dia ke depan, ke kamarnya merapikan pakaiannya dan dia minta keluar. Gitu. Jadi maksud saya tuh keluar, jangan mengganggu doa pagi saya. Terus dia minta keluar. Dia itu terus dia panggil anaknya untuk pulang keluar. Jadi maksud saya, memang saya udah nggak betah, tapi Tuhan karena saya nggak tega untuk mengeluarkan mereka. Saya nggak tega, tapi Tuhan begitu menolong saya. Terus dia panggil anaknya untuk pulang betul-betul. Ya. Dan betul saya nggak ada damai sejahtera. Terus dalam hati saya minta maaf untuk waktu yang diberikan ini. Terima kasih. Oma. Ya. Berikan tepuk tangan untuk Oma Krisanti untuk persembahan kesaksiannya ya Oma. Mari Oma saya bantu untuk duduk kembali ke kursi. Ya. Ya. Mari kita pujikan lagu pujian terakhir di persekutuan Philadelphia kita, berkat anak cucu. Yuk kita nyanyikan. Sebelum nanti kita akan berfoto bersama, kita nyanyikan dengan bangkit berdiri, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Mengubah miskin dan menjadikan kaya.
Mari Oma Opa kita akan melihat ke arah Pak Firman ya, yang akan mengkode kita ya. Kita akan lambaikan tangan kepada para sahabat kita, Oma Opa yang mengikuti persekutuan Philadelphia dari rumah. Ya. Salam lansia, sehat selalu, puji Tuhan.